Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memulai presentasi dengan tema negara hukum. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri Hanifito Michaeli, yang kedua Afrizal Syaruluddin Yusuf, dan yang ketiga Farhan Marwanaya. Poin diskusi yang dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, bagaimana konsep negara hukum. Yang kedua, bagaimana ciri negara hukum. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan negara hukum di Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana undang-undang ITE yang berlaku di Indonesia. Awal negara hukum. Pemikiran tentang negara hukum dimulai ketika seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Plato yang menengahkan konsep penyelenggaraan negara yang baik. Ia menyebutkan sebuah negara yang baik hanya akan bisa diatur berdasarkan undang-undang atau hukum yang baik. Negara demikian ini disebut dengan istilah nomoi, sebuah kata yang berasal dari kata nomos dalam bahasa Yunani yang berarti hukum alam atau hukum kodrat. Selanjutnya, itu negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan rasa keadilan perlu diajarkan kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, konsep negara hukum. Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Secara konsepsional, hingga kini terdapat 5 konsep utama negara hukum. Yang pertama itu Rechtsstaat, yang kedua Rule of Law, yang ketiga Socialist Legality, dan yang keempat demokrasi Islam. Dan yang kelima, negara hukum Pancasila. Dari masing-masing konsep negara tersebut mempunyai karakteristik yang bersifat khas. Yang pertama yaitu unsur-unsur konsep Rechtsstaat, yaitu adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan adanya peradilan administrasi. Dan dari unsur-unsur Rechtsstaat, maka dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum. Selanjutnya dengan konsep yang kedua yaitu Rule of Law. Rule of Law merupakan satu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Rule of Law adalah konsep tentang common law, yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan. Yang ketiga yaitu Socialist Legality. Socialist Legality adalah suatu konsep yang dianut oleh negara-negara komunis atau sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep Rule of Law. Inti dari konsep ini berbeda dengan konsep Barat karena dalam Socialist Legality, hukum ditempatkan di bawah sosialisme, dan hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Selanjutnya yaitu yang keempat, demokrasi Islam. Demokrasi Islam memiliki hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang memiliki unsur utama yaitu musyawarah, persamaan, peradilan bebas, dan kesejahteraan. Pelaksanaan hukum di Indonesia belum sesuai dengan konsep negara hukum. Mengapa? Hal ini akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama itu kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum. Yang kedua, kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum. Yang ketiga, yaitu kesadaran hukum para pejabat hukum belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan hukum tertulis. Negara hukum memiliki karakteristik yang bersifat khas. Secara umum, dapat dikatakan bahwa NKRI adalah negara hukum Pancasila atau negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri negara hukum Pancasila. NKRI yang berbineka bukan negara sekuler, bukan negara agama, dan bukan negara ateis, melainkan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang bersifat universal menurut macam-macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua yaitu NKRI adalah negara yang menjunjung tinggi persamaan hak dan menghormati perbedaan, serta cinta perdamaian atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Indonesia berdasarkan Persatuan Indonesia yang berbineka tunggal ika dan melindungi seluruh bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia. Yang keempat, NKRI adalah negara demokratis yang selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat
atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir yaitu NKRI ingin mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, damai, adil dan makmur, dan sejahtera atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Afrizal. Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia. Secara umum, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL, Model Law on E-commerce, dan UNCITRAL, Model Law E-Signature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Isu kontekstual yang ingin kami bahas yaitu ujaran kebencian dan penghinaan terhadap lembaga atau tokoh penguasa. Perlu diperhatikan bahwa dewasa ini sering terjadi pelanggaran UU ITE, diiringi dengan peningkatan akun di media sosial seperti fake account yang ditemukan oleh Kemkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 6.000 akun palsu di media sosial yang terdeteksi dan diketahui melakukan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, biasanya pelanggaran cyber didasari rasa tidak suka seseorang terhadap orang lain ataupun suatu badan hukum. Kemudian juga ada kepentingan golongan atau perseorangan yang disangkut pautkan dalam pelanggaran cyber. Akar masalah ini adalah permasalahan pelanggaran UU ITE ini bermula dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan berniat memecah belah bangsa untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, dan sebagainya. Contoh seperti pemilihan presiden tahun 2019. Terjadi pecah belah antara dua kubu dan dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah sehingga seolah-olah golongan satu diadu domba dengan golongan dua. Jadi salah satu dari kedua golongan tersebut tidak ada yang mengalah sehingga menimbulkan perpecahan dan juga permasalahan sosial. Saran dari kami yaitu bijaklah dalam bermedia sosial, jangan memancing di air keruh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.